Oke, selamat datang kembali di seminar pelatihan micro expression. Dan di pembahasan kali ini saya akan bahas bagaimana runtutannya cara mendeteksi kebohongan. Yang pertama, kalau dari tadi kita lihat dari modul pertama ya teman-teman ya. Jadi teknik untuk menganalisanya pertama adalah perhatikan baseline. Ya, baseline itu semua yang bisa Anda lihat dari orang tersebut. Ya, jadi perilaku dasar. Anda bisa balik ke modul sebelumnya untuk fokus ke baseline. Jadi pertama kali ketemu seseorang, sebelum menganalisa lihat, perhatikan apa kebiasaan-kebiasaannya ya. Dari kebiasaan seluruh tubuh, kebiasaan bicara dan segala macam ya. Jadi itu perlu Anda perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita analisa kegelisahannya. Jadi kita lihat gap atau perbedaan antara baseline dengan perilaku yang lainnya. Ya, ini jadi melihat gapnya. Itu yang kedua. Ya, jadi baseline, kemudian analisa kegelisahan. Nah, yang ketiga, kita lakukan teknik bertanya. Ya. Teknik statement analysis tadi. Plus teknik bertanya. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban yang tepat atau mengevaluasi kebenaran dari pernyataan atau perilaku seseorang. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, nanti kita bisa perhatikan kebocoran-kebocoran singkatnya. Ini lewat micro expression-nya. Dan bisa kita tambahkan lewat body language. Kita bisa tambahkan lewat macro expression. Dan kita bisa tambahkan lewat apakah personanya berbeda atau tidak. Nah, semua ini biasanya dipakai dalam keperluan kita sebagai human lie detector. Nah, jadi bukan sebagai alat bantu, tapi sebagai soft skill kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selain untuk menemukan tadi kebohongan atau perilaku yang salah dari orang lain, ternyata mempelajari micro expression dan body language juga bisa membuat kita terhubung dengan orang lain, terkoneksi secara baik. Nah, ini aplikasinya untuk teman-teman yang profesinya mungkin sebagai sales atau terapis atau guru pengajar ya. Jadi Anda tidak melulu ingin menyelidiki orang lain, tapi Anda ingin terkoneksi, Anda ingin lebih dekat, Anda ingin mengenal orang itu, Anda ingin orang itu percaya sama kita. Nah, dalam konsep terapi saya pernah dapat pertanyaan, teknik terapi apa sih yang paling efektif sampai saat ini ya untuk memulihkan trauma, fobia dan banyak kebiasaan buruk. Nah, biasanya jawaban saya sederhana. Apapun tekniknya, seorang terapis perlu melakukan raport yang baik. Jadi raport adalah kuncinya ya. Jadi teknik Anda mau apapun, kalau raportnya udah terjalin, kepercayaannya sudah ada, klien Anda akan bisa sembuh. Nah, ada dua teknik yang umumnya biasanya kita mudah praktekkan dalam mengkoneksikan diri kita dengan orang lain. Yang pertama, teknik ini kita sebut sebagai teknik passing leading. Nah, intinya adalah passing ini menyelaraskan atau membangun yes set, mengiyakan sampai orang itu merasa bahwa saya ini dipercaya, saya ini bisa didengarkan, Anda mau mendengarkan saya. Itu pertama. Nah, leading adalah momen dimana kita mengarahkan, memasukkan saran dan memimpin pembicaraan. Nah, banyak orang yang mau leading terus tapi nggak mau passing. Nah, ini salahnya. Nah, sebenarnya yang momen paling penting adalah passingnya dulu. Anda nggak akan bisa nge-leading seseorang kalau misalnya passingnya nggak dapat. Nah, intinya pola passing ini harus kita dapetin dulu. Jadi contohnya dalam konsep terapi ya, ada seorang klien cerita, tapi ceritanya itu nggak masuk akal. Ketika di awal cerita Anda sudah bilang, cerita kamu tuh nggak masuk akal. Nah, ini passingnya gagal. Orang itu merasa bahwa dia tidak didengarkan, tidak selaras, dan segala macam. Nah, tapi ketika orang itu cerita, Anda langsung bilang, oh iya ya, benar. Oh iya, terus lanjutin cerita. Respon dengan bahasa tubuh, yes aja dulu. Iyain semua ceritanya, iyakan aja. Nah, dengan demikian terbangun sebuah pola bahwa saya dipercaya, ya. Saya didengarkan. Nah, kemudian ketika model ini sudah terjadi, Anda masukkan sebuah saran yang sesuai dengan pengertiannya dia. Nah, dalam passing juga kita mengenal ada yang namanya predikat yang suka keluar.
Contohnya misalnya satu orang itu sering membahas sesuatu hal yang penting dalam hidupnya dia sesuai dengan penginderaan, contoh ya, sebagai contoh. Jadi ada orang-orang visual yang kalau misalnya cerita selalu membahas apa yang saya lihat, dari yang saya amati, warnanya, kelihatannya. Nah, dalam reading Anda harus pakai bahasa yang sama. Dan demikian juga dengan orang auditory. Katanya sih dari yang saya dengar, ya, dengar sih dan segala macam, Anda juga harus pakai bahasa auditory. Atau kita ketemu dengan orang yang kinestetik, ya, rasanya berat Pak, kemudian beban saya terlalu berat, dan dia pokoknya pakai banyak perasaan-perasaan. Nah, sama Anda juga harus masukkan leadingnya dengan bahasa kinestetik. Nah, dan jadi tolak ukur Anda melakukan leading adalah pacing yang berhasil. Nah, supaya lebih jelas, saya akan hadirkan contoh video untuk Anda. Anda boleh saksikan. Silakan. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Be terribly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No, Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty had been asked to deliberately move their bodies in specific ways, So you got any more favourites? while cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Well, a bit for what? good in terms of variety. Yeah. Gradually, one. as the Those conversations were the- developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good. They kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, God, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, no, I didn't like it very much. No? No. And I think it's the sort of thing I like going to the cinema with myself. Because the volunteers liked Mr. I Nice, mean, some people say they like to, share the. their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself. Walk out of this room. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in the business. Well, that's what everyone says. It's fantastic. Used to. Yeah, you don't really. I think if you do it from a very There are so many great people that you can Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak? Yang kedua, tekniknya kita kenal sebagai teknik mirroring, atau biasa umumnya kita sebut atau kita kenal dengan teknik matching mirroring. Nah, teknik ini mirip dengan passing leading, tapi kalau passing leading tadi berkaitan dengan verbal, nah matching mirroring ini berkaitan dengan non-verbal atau komunikasi visual. Intinya adalah kita menyamakan bahasa tubuh kita dengan upaya atau dengan tujuan untuk menyamakan emosi. Karena ada prinsip seperti ini, bahwa motion is emotion. Jadi gerakan kita mewakili emosi kita. Ya. Contohnya misalnya Anda lagi kesel, tapi tiba-tiba ganti bahasa tubuh deh. Perasaan kita kok, mood kita jadi berubah ya. Atau enggak misalnya ada orang yang lagi marah-marah, ya, misalnya di sebuah hotel, marah-marah, kemudian biasanya dia diminta, ayo Pak silakan duduk dulu. Nah itu gunanya sebenarnya untuk mengubah emosi dia, untuk mengubah state emotionnya dia. Nah, jadi motion is emotion. Nah, matching mirroring dilakukan dengan cara mengcopy bahasa tubuh. Dengan tujuan menyamakan emosi. Nah, langkah-langkahnya gimana? Nah, matching adalah kegiatan ya yang kita lakukan dengan cara mengobservasi. Dari nafas, kemudian gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala dan segala macam ini kita observasi, kita matchingkan. Mirroring itu mulai kita tiru, tapi tirunya perlahan. Ya, jadi misalnya contohnya orang sedang menyentuh wajah, kita jangan langsung nyentuh bagian yang sama, misalnya bagian yang bersebelahan
Atau misalnya bagian sekitar wajah tapi nggak wajahnya. Orang menggerakkan kaki, kita kasih jeda beberapa detik gerakan kaki. Tapi gerakannya tidak harus sama 100%. Intinya ketika dia bergerak, motion, kita motion juga. Nanti emosi kita akan cenderung sama. Nah, berikut ini akan saya berikan contoh video dalam upaya matching mirroring. Dua orang yang tidak dikenal kemudian diminta melakukan mirroring dan terakhir mereka diminta untuk saling menceritakan emosi. Yuk, teman-teman boleh saksikan dulu video. Rapport is the glue that holds relationships together. When you're getting on well with a person, you will mirror their posture, their language, their breathing, even their blink rate. To help bring Jason's confidence out, I'm going to try and create a mental rapport between him and a perfect stranger who's performed a heroic act. I've chosen Darren for this mirroring experiment as he performed a quick-thinking rescue some years ago, and I've asked him to concentrate on that event throughout this process. Now, the first thing is, you don't know anything about each other. You haven't met, I haven't introduced you, haven't even allowed you to say hello and shake hands, is that correct? Yep. In a moment, I'm going to leave you two, and you'll hear me ring a bell. When that bell rings, you're going to begin a process of mirroring, which means you're going to copy everything that the other person does. When I feel you've established a very powerful and fluid rapport with each other, I'm going to ring the bell again. When you hear that bell the second time, you're going to come and stand on these black crosses facing each other. Jason, as you stand there on the cross opposite Darren, I want you to get a sense of what's going through Darren's mind. Does that make sense to you, what you're going to do? Yeah. Okay. First of all, if you can both take a seat, and these will be your starting positions. Keep the eye contact. I'll be watching. Okay? Keep it slow and fluid. Let your movements be guided not by any particular intention, by fluid choices. Just enjoy this, surrendering. By getting Jason and Darren to try and exactly match each other's behaviour at a conscious level, I'm attempting to get them to synchronise their subconscious minds as well as their bodies. As time goes on, it becomes increasingly difficult to tell who is mirroring whom. Eventually, Jason should be able to pick up on the emotional experience that Darren has been concentrating on. This is designed to leave a powerful imprint on Jason's sense of what he can achieve. He should undergo the same rush of confidence that Darren felt as if he'd really been there. Move to the crosses. Darren, just keep running through that memory in your mind, slowing it right down, make those images bigger, brighter, bolder, more vivid, picking out every detail. In your mind, Jason, as you get these impressions, what's the first feeling that you get? You can talk to me. There's people around. There's panic, Keep going. mayhem. Lots of shouting. Keep going. I feel scared. Oke, dari video sebelumnya kita paham bahwa mengetahui emosi, bahasa tubuh, dan ekspresi bisa membuat kita terkoneksi dengan lebih mudah terhadap orang lain dalam hubungan sosial. Dan tiba saatnya kita di penghujung modul ini, Micro Expression dan Body Language, kami sangat berharap apa yang disajikan bisa memberikan pengertian baru dan informasi baru terhadap Anda. Dan apa yang kami sajikan juga bisa teman-teman aplikasikan dalam hubungan sosial, dunia pekerjaan, keluarga, percintaan, atau apapun yang terkait dengan profesi Anda. Ya. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar dengan Micro Expression dan Body Language, Anda bisa bertanya lewat email dan juga akan kami sediakan kontak Facebook dan WhatsApp. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat bergabung dan sampai bertemu di program berikutnya.